sama bininya dilintingin jadi 200. Kok 200 sih? Bener jadi 250 linting. Magelangnya mana Mas? Daerahnya Mas. Kamu tahu Kasuari Resort Mas? Daerah Plikon, Sawah Jurang. Sebelah Kasuari Resort. Gila lu gaya lu tidur di resort. Baru gua ngomong bukan di resort nih, di kampung sebelah nih. Kalau lu gua kasih tau kampung gua kan bingung Nyon, rumahnya sama semua. Gua ngomong gua kirain lu banyak sampai situ ntar DM. Gua suruh teman gua jemput. Mas Rian Ciwok dalam. Gua kirain lu lagi tidur di resort, banyak duit. Apaan? Gua kirain lu lagi di resort, banyak duit lo. Jadi slot, Rian main jadi slot. Kalau jadi bandar mau gue. Komputer dilawan. Orang bingung. Gile, lu di resort banyak duit, ngajak-ngajak gue, ya kan? Berulang Nyon. Ini kampung sebelah resort. Oh, kalau lagi susah aja ngajak-ngajak ya. Lah, emang gunanya temen begitu. Diajak pas susah, seneng ngapain ngajak temen? Seneng ngajak LC lah Nyon. Iyalah. Gaya aja sekarang kayak pernah masuk ke karaokean aja. Ketularan buto hijau. Gue sekarang ngomong LC, seneng kok ngajak temen, seneng itu ngajak LC. Gayanya kayak udah pernah masuk karaokean. Oh gitu. Itu namanya apa kok aku bapakmu apa sih? Lah orang pada nanya ini akun siapa, kesel aja gue jawab, aku bapakmu. Selesai kan urusan, mau ngapain dia? Ngajak berantem bapaknya kan nggak mungkin. Ingat? Itu sebelah lu siapa tuh? Anak baru tuh, gantiin Amri. Ambon. Ali Madura, Jalan Madura dia. Wah, Pangambon. Mas awal bulan aku tak mampir Magelang mau tawain oleh-oleh apa pokoknya. Ya awal bulan. Kalau aku masih di sini apa aku dari Kudus gak tahu lah. Aku di Kudus paling balik ke Kudus lagi sekitar tanggal 5 kalau nggak tanggal 7 tanggal 8. Aku datang Masku, Allah gue masih ingat omongan lu. Ketika ada yang ngajak lu, yuk temuin Mas Rian. Aku gak wani, wedi. Teman macam apa kamu? Kamu udah saya coret dari daftar teman saya. Aku boleh tukang anyar saja. Mau gue. Gila, temennya lagi susah Nyon, dia malah takut nemuin gue. Emang gue ngapain? Gue penjahat. Di Magelang mana Mas Rian? Di Plikon Mas, Sawah Jurang. tuh sinyal lu putus tuh coy. Sinyal siapa? Gua? Enggak. Pindah keluar ya. Gerah banget ya. Aman. Bini gua WA. Ina sudah nyampe Kudus ini tadi naik apa? Naik travel cel. Anak-anak apa namanya? Anak-anak gua apa namanya? Jadi anak travel. Enggak mau naik bis. Di sini lu Sampai kapan sini dingin di mana namanya nih? Ray kan dulu mana Garut. Ntar gua ke sono, lu sama gua baik ya kan, ntar giliran kumpul sama bini lu, aduh beban ini anak, makan doang kerjaannya di mari sama tidur kan gak enak gua Nyon. Lu gua kasih tau nih. Allah. Sampai Ray Raki. Dulu kan sering gua ajak ke terminal Kudus ya kan. Sekarang tuh Mas Ray suka bis apa enggak? Enggak, Mas Ray sekarang udah enggak suka bis apa? Lah kenapa? Karena orang-orang bis udah ngerusak Abah gitu, udah nyakitin Abah gitu. Ya lo gue sedih dong Nyon. Apalagi Saila tuh. Ray. Apalagi Saila tuh kemarin gini kan, ya nggak tahu sih gue kok ya iseng banget mulut gue nanya Saila, Kala kamu punya uang apa enggak? Terus saya jawab, Allah tuh jawab gini, kan dia lagi di Bandung nih, lagi ngurusin surat-surat ini sebelum magang lagi ke Bali. Belum bah, Kala punya uang enggak? Nggak ada bah, spesial pun nggak punya bah, 0. Lah kamu makanmu gimana? Ya nggak tahu. Sampai gitu anak gue. Terus gue tanyain tuh, lah kamu kok nggak minta Abah? Kalau minta Abah kan gue bisa minta Moko ya kan, nggak harus dari gue dong. Tapi kan gue nggak boleh minta. Lah terus, lu tahu jawabannya Saila yang bikin gue nangis. Masa dia jawabnya begini, aku tuh ngelihat Abah kayak nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, Abah pasti nggak punya uang, aku nggak mau ngerepotin Abah. Nangis dong guanya. Langsung gue telepon Moko, kok kirimin Saila, ini nomor rekeningnya gue. Begituin, 200. Anak-anak gue Nyon Saila, makanya gue sampai gitu. Pokoknya bagian Moko mampir ya Mas. Gue rasa ngomong-ngomong, tok angger tekan gini, gue rokok sak bungkus, oke?
syarat. Banyak Angel, mas. angel. Ya, Iya 900. Mas saya cacaban. Mas jangan ngomong saya cacaban Ya, apa mana Mas. saya nggak ngerti. Saya taunya cuman alun-alun sama sini. Cacaban pun dia. yang penting sehat, yang penting sehat. Iya. Yang bini lu masih satu kan? Selingkuhan lu masih yang dulu? Masih? Gue lagi Sontolo ya suka emang. buka aib temen lu ya, jangan salah. Gue sekarang jadi penjahat. Hah? Gue lagi suka-suka buka aib temen. Aduh. Makanya gue nanya, bini lu masih satu, terus selingkuhan lu masih yang dulu? Masih? Bini gue mah satu, tetap satu. Selingkuhan lu masih yang dulu? Masih? Masih? Yang rambutnya segini tuh? Masih? Apa? Selingkuhan lu masih yang dulu? Masih? Siapa? Gue nggak perlu teriak kan biar istri lu bangun. Hah? Es. Guys, Biar udah kagak ada orang yang sekarang bayangin Nyon, sekarang TikTok rame banget. Isinya Mas Rian balik bakal perbaikin HR bakal, ya Allah gua tuh jadi takut Nyon. Takut apa? Kalau itu ntar bikin tersinggung Bapak. Tahu nggak? Makanya gue tuh ngeri, makanya gue sekarang gue putusin, udah gue pengen jadi penjahat aja. Lu jangan jadi fans gue, jangan jadiin gue panutan, jangan jadiin gue idola, jangan. Gue pengen jahat. Lu biar pada benci sama gue. Betul. Lu hujat gue aja. jadi mengikuti alur di Konoha, Bray. Ih, daripada gue ngeri lu Nyon, tahu sendiri ntar orang ngomongnya. Di Konoha ini sekarang, ya di Konoha ini untuk menjadi sukses itu cuma 3 rumusnya. Apa? 3. Konoha itu apa? Pandai Wah, lu gak cinta NKRI Indonesia lu bilangin Konoha. Gue laporin lu. Pandai berkhianat, bermuka 2, dan jago menjilat itu, Bray, yang bikin sukses. Emang. Orang yang setia itu selalu kalah sama orang yang selalu ada. Apalagi kalau orang, Hancurkan. Asik. apalagi kalau orangnya kecian ya kan. Hancurkan. Iya. Nyon, lu nggak usah Iya. balikin gua, lu percuma mancing-mancing emosi gua. Karena yang main Bray sekarang itu terlahir tanpa emosi. Gua udah nggak punya dendam, nggak punya sakit hati. Sama Mas Sulikan itu juga gua udah nggak punya dendam, nggak punya, demi Allah gua maafin semua. Gua pengen kalian semua baik-baik Buset, aja. disebut nama semua saya. Lah gimana nih? Dulu kan gue banyak ngehujat dia. Ya gue ini buat jalan perdamaian dong. Gue panggil Mas sekarang. Kalau dulu kan gue panggil Su, namanya Su kan. Su, enggak. Sekarang gue panggil Mas Su. Mas Su kan. Jadi gue maafin semua. Termasuk Aduh. dosa-dosanya Moko nih. Yang dulu bikin gue tidur tampias hujan. Lu bayangin. Gue dinepin di rumahnya Nyon. Udah di sono sering hujan. Lu tahu setiap gue tidur hujan. Air nyiprat ke muka Nyon. Jadi gue seminggu di sono muka gue jamuran. Ada yang bilang bloating. Udah kayak anduk. Masih Mas, alhamdulillah masih bekerja dengan baik. Gue kemarin ada yang ngirimin video waktu kita di Bali tuh, ya kan? Ada yang ngirimin itu nyindir, nyisir, nyinyir, obatnya apa? Apa? Zikir. Ngaca. Oh iya gue dulu pernah denger itu. Enggak, itu gue sekarang obatnya. Jadi gue sekarang kalau lu tanya kayak gitu jawabannya obatnya apa? Zikir. Lu ngaca lu aja. Oh. Gua zikir. Nyon. Oh, no. Nyon, ini wah ini di Mas Rizky wah parah ini. Masa dia pertanyaannya begini, Mas Rian infoloker ini penghinaan kan? Nanya begitu sama pengangguran, bayangin. Oh gua aja masih nganggur, belum kerja. Dia nanya loker. Mas, tolonglah Mas. Pengertian. Di depan lo ada Indomie kan tuh? Tuh biar nggak makan Indomie. Kosong Nyon, gue lapar. Gue pengen pesan GoPay. Makanya ini tadi nungguin ini suntikan dana. Oh. Apa ini tadi Mas Rian gimana kabarnya kalau kangen? Saya enggak. Siapa kamu? Enggak. Kamu cowok enggak? Kalau cewek kangen. Iya kalau cewek kangen. Sombong amat. Oh. Jadi penjahat gak jadi masalah, berubah jadi penjahat tapi garangan tetap. Bakso Pak Soleh Bandungan yuk Mas. Ada tempat makan sate enak naik ke atas tuh. Ntar habis seperti perempatan Allah sebelum Indomaret kiri jalan, nah itu ada sate enak banget Mas. Sate ayam. Tapi enaknya kalau dimakan pas panas baru matang. Jadi gua kalau di situ Mas, tahu nggak kerjaan gua apa? Gua bikin dia ala-ala sate blora. Mas bakar aja, bakar sebanyak-banyaknya bakar. Gua comotin satu-satu itu makanan. Begitu gua makan satenya. Tapi itu kurang. Gue di antara kenangan yang paling enak makanan gue sama lo cuma satu. Apa? Jam 10 pagi pas puasa Ramadan,
ngejegat tukang mie ayam. Ah, itu baru mantap. Biji lu biji parah asli parah yang lo wayah poso orang kini kira poso bener kita ini nggak puasa, gua mainnya lagi pas nggak puasa musafir ya kan. Oh, Bisa bisanya dong Enyon langsung berhenti. Gua puasa. Udah diam kamu enak aja. Enyon berhenti ya kan di depan warung bakso, terus yang dibuka kaca gua dong, dia panggil Mas bakso 2. Bangke Nyon, ini wayah puasa, yang lu buka jendela gua, dikira gua dong yang makan, ya kan? Nggak taunya apa? Mas Rian, kenal lagi orangnya sama gua. Gua coret-coret muka gua, Mas masuk. Bukan, saya bukan Rian. Si Joni, kamu salah paham. Begitu ya? Parah Nyon. Kembali jenderal apa sih Mas? Bukan, saya kelinci. Saatnya deket, betul. Kemarin gua ke ini. Kapan hari gue mampir ke Jogja, lu ditanyain sama teman-teman ALS Jogja. Cek, lu ngomong seolah-olah kayak teman-teman ALS, emangnya mereka masih nganggap gua temen Nyon? Lu jangan bikin gua nangis. Katanya disiapin rendang samping pool ALS Jogja tuh buat lu, rendang Padang. Tadi ada Apipah, gadis kita yang cantik yang dulu yang biasa nongkrong, DM gua. Mas, aku kangen. Gue tanya dong sama dia, kamu masih kangen, masih sayang sama aku nggak? Masih dong Mas, aku kangen. Terus gue jawab, lu kenapa sih nggak ngikutin orang-orang buat jadi hater aja? Nggak bisa Mas Ren, wajah Mas Ren terlalu polos dan lugu untuk dibenci. Gitu. Parah, gue bilang, ini cewek jadi pinter ngegombal sekarang. Kebalik. Yo, sekarang yang jadi nah ini seru, saya duit sekarang jadi hater. Apalagi kalau saweran tahu banyak Mas, saya bikin tambah seru lagi hidup kalian. Gue pengen ngebahagiain kalian full pokoknya malam ini. Sampai jam berapa? Jam 1 gue temenin. Jam 2, jam 3, jam 4 gue temenin. Maksimal sampai tarhim. Ini beneran Mas Rian? Bukan. Saya friends. Silalah. Coba itu apa ruangan lo nyalain lampunya, perasaan gue kemarin ketemu lo agak putihan. Gimana gue bilang orang-orang putihan kan? Bisa nggak sih Mas nggak body shaming? Saya nih, lu mau ngatain gua hitam kayak abu-abu, ngaruh amat, orang gua udah laku. Apa perlu gue sebutin gadis-gadis yang pernah mencintai gua? Alah, Malih, bukan kayak gitu. Terakhir kan waktu gua ketemu sama lu, waktu ketemu orang pernah nanyain, gua bilang Mas Rian putihan, terus kurusan, iya. Sekarang gitu. Keputihan, cewek yang keputihan, cowok nggak keputihan. Agak putihan sama kurusan. Itu coba lampu ruangan lu nyalain deh, coba itu. Kagak bisa, ini ruangannya begini. Ini bisa dipakai buat kamera depan gak sih? Gue pengen tunjukin kalian tempat tinggal gue selama 2 tahun. Ini tempat bapak angkatku Mas. Aku alhamdulillah ada yang mungut di sini. Bapak angkatku itu super waras 32 tahun. Dia bapak angkatku itu anak-anak angkatnya banyak banget, ratusan. Kaki baiknya dia hidup sendiri. Aku dulu kenalnya waktu aku ngerintis patah sepati Jogja, ya gitulah. Kita yang hidup di jalan ini banyak berteman dengan orang-orang yang baik walaupun badannya penuh tato, ya kan? Jangan kayak Enyon, pecian tapi senangannya nikung. Cel, apa? Rokok enggak, lu nggak usah denger. Rokok ngerti? Jangan gue kasih tahu, gue punya bapak angkat, ya kan, walaupun gue harus masak sendiri, gue sekarang jago masak, gue tiap makan gue masaknya. Ini rumah gue punya peliharaan entok tuh 4, dulu gue beli 40 ribuan apa berapa ya? Gue pelihara udah 1 tahun lebih, udah wayahnya, udah bisa di apa namanya, di sembelih, potong. Mana coba lihat, mana? Apa? Entok gue, mau lihat lu? Bentar, gue liatin. Udah gede banget. Kemarin gue sembelih 1 waktu gue pulang, maksudnya pulang ke Kudus, ya buat nyenengin teman-teman lah, selamatan. Wah, gelap cuy. Bentar. Kameranya. Ali. Oh, bisa. Ini kamar mandi gue nih, kamar mandi gue tuh. Nggak kelihatan. Bentar. Lo jangan lihat di WC, itu orang udah nonton lagi pada makan itu nasi goreng. Lihat WC. Ali. Coba HP Mas dulu.
Parah. Ketularan buto hijau emang. Boleh santer. Apa? Santer. Ketularan buto hijau. Santer aja digo ngepet toh. Udah lu diem biar lu tahu. Mas Enjon, alhamdulillah kabar baik. Apa jadi kamera depan lagi sih? Mengkonsumsi zat yang ditampilkan dalam ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Ini toilet gua, Nyon. Bayangin gua kalau nongkrong di situ tuh. Tuh di situ. Nah, gua sampai ngejengkang bolak-balik. Ini entok gua. Dulu biasanya berak boker duduk ya. Sekarang jongkok. Lu ngapain nunjukin tempat berak gila ya? Entok ya sebelah WC. Nah, ini entok gua, Nyon. Udah gede banget. Udah waktu sembelih. Gua punya sisa 3. Tadinya 4. Masih Lebih kecil halus. tuh. Kudusnya di Udah gede, Nyon. Ini entok emang segini, lu mau sekambing kan nggak mungkin. Gua bilang gua tuh bahagia banget pokoknya. Benar-benar. Jadi kalau orang bilang, wah Rian sekarang dihukum, hidupnya susah. Mas, maaf. Saya merasa dimuliakan sama Allah. Saya jadi bisa istirahat, bisa ngerasain, wah hidup tenang, tentram, bahagia. Loh, tutupnya di pohon jambu. Kata-katanya yang beli Mas Andi, Mas Rian yang ngopeni Mas Andi 3 tahun. Mas, lu kalau pengen percaya sama Andi itu, omongannya Andi, pertama yang harus lu lakuin adalah lu tanya dulu ke temen lu, hari ini matahari terbitnya dari mana nih? Timur atau barat? Nah, Barat. kalau nggak wajar, nah baru lu percaya sama Andi, gak apa-apa. Selagi masih normal matahari terbitnya, jangan percaya sama Andi. Apa sih ini? Al, nggak, iku, ngumbi. Gue banyak putih. Sekarang gue jadi, tau gak keajaiban dunia yang ke selanjutnya? Gue jadi bisa minum air putih dong. Keren gak sih? Ya, bagus lah. Besok Air kalau putih kalian ini, main kesini, air gue putih. sembelin. Wah, kapan kalian mau pada main kesini? Air putihnya air mineral apa tuh? Air isi ulang yang berapa sih? 5.000 berapa itu segalon? 6.400. Nah, gitu. Amri mana Amri? Mas kangen mas. Lu cewek apa cowok? Coba dong mas kalau pengen ngomong kangen sama gue tuh pastiin lu cewek dulu mas. Kalau lu cowok jangan. Nggak butuh gue. Lu kangen gue bodo amat. Mikir apa? Kok paham Itu rumah hostnya yang dia, Pak, itu host tuh. sendirian? Main kesini Thomas. Lu tahu gak sih Nyon? Gua tuh sampai kan gue pernah nih ngajak tetangga gue, ada mama. Orang-orang sekitar sini tuh Nyon nggak ada yang tahu gue siapa dan orang yang nggak pada kepoan. Gua ke pasar dong Nyon belanja kan, gue beli ayam tuh sama sayuran. Tukang parkirnya kenal gua, tetangga gue langsung, Mas Rian ya gitu. Gua pengen ngomong, bukan saya Freddy, nggak mungkin bentuk gua udah kelihatan begini siang-siang, nggak mungkin gua nyamar jadi Freddy kan. Ya, tetangga gua langsung sampai, Mas jenengan itu aslinya siapa sih Mas? Kok kayaknya banyak banget orang. Saya bapakmu, Mus begitu. Ya Allah, bilang. Pokoknya di sini tuh bahagia banget lah. Tetangganya baik-baik, nggak usil. Amri kemana Amri? Amri Kabar, baik-baik aja. Kayak bokap nih jawab. Saya satu desa mas, tapi malu. Kamu jangan bohong. Saya tunggu kamu 10 menit kalau nggak ngetok pintu rumah saya depan ini dan ngasih sebungkus rokok, nggak usah ngaku-ngaku. Ya, gua kasih waktu 10 menit. Ya, lu kesini ngetok pintu rumah sama Mas Rian ini doa buat Mas Rian rokok diplomat sebungkus. Kalau kagak, lu jangan ngaku sekampung sama gua, nggak mau gua. Suarakan. Ngapain? Lu nggak suka gua palak? Mas, Malakan. si Ronald, ya, ngehujat gua aja nih tukang palak. Gua ketawa mas, gua senyumin. Dia belum tahu. Lu mau ngehujat gua, mau jadi hater gua? Nggak apa-apa. Silahkan. Tuh Assalamualaikum ada rokok tuh.
Siapa? Gini nih. Moko gue, Moko itu. Nyon hidup lu yang lewat di belakang lu kok cowok terus dari dulu sampai sekarang. Sekali cewek kek. Ayo punya air kembali mas. Ngapain? Ketika gue tinggal gede banget kok masih. Gue pengen menikmati hidup. Jadi anaknya Bapak Haji Haryanto sama suaminya Ibu Alina Tristiani sama bapaknya Saili Arina Ray. Boy, Dan tambah salam tuh. Dari siapa? Lo dapat dari Sherly, Mirna, sama Sinta. Sama apa? Dia kangen masa-masa kuliah dulu bersamaku dulu. Terus sama orang-orang Qatar tuh, lo ditanyain sama orang-orang Qatar, sama Om Harry, ya kan? Ya Allah. Tanyain lo. Qatar seberang itu, seberang Petambang, Qatar yang seberang Jawa. Bang, Iya. memang sial, nggak ada manusia di dunia ini yang bisa ngerjain gue sampai separah itu. Lu doang, itu sampai gue ibaratnya mau mati nih, ya. Kalau ditanyain orang, Mas Rian, apakah penyesalan atau hal yang masih bikin Mas Rian kesal sampai sekarang? Saya ditipu ke Qatar nyemplung Kalimantan. Bayangin mas, ke bandara Kalimantan gue pakai jubah, paham? Gue pakai jubah mas, karena Enyon ngomong jet pribadi ntar langsung ke Qatar. Ntar ganti baju jubahnya di bandara. Gue lakuin mas, dilatin orang. Bayangin, bandara Kalimantan gue pakai jubah, sorban. Bangke, nggak taunya Kalimantan mana ini Banjar Baru. Binuang. Mas Rian balik ke air lagi mas. Mas, kalian itu kenal sama aku, suka sama aku apa karena aku kerja ada kaitannya sama HR ta mas? Kalau misalnya aku nggak punya apa-apa gitu, kalian masih mau kenal sama aku nggak? Jadi nggak usah ngomongin itu dulu ya. Doain aja yang terbaik untuk Pak Haji, sehat selalu, dah itu aja. Tapi ya boy, itu sayang? Amri keluarga aja udah selamatan nih, mau ke Qatar ya, paspor juga, syarat-syarat udah disiapin. Lu gua kasih tahu, gua nggak seberapa parahnya dibandingin Amri. Orang sekampung Amri itu sampai dipamitin sama nyokapnya, Nyon, parah lu. Nyokap itu bisa mau ke Qatar, ya Allah mau keluar negeri, nggak perlu paspor, naik jet pribadi. Bayangin nyokapnya ngebanggain Amri sampai segitu, sekampung Nyong selamatan. Amri berangkat, anjir, lu bawa ke Kalimantan doang, ke Binuang, parah lu. Parah. Kamu benar-benar. Itu kayak orang lain yang asli dah. Lu udah diculik, dikarungin, dibuang lu ke itu pasar apa? Anak orang lu kerjain segitu sekampung, nyokapnya malunya kenapa Nyon? Ngelihat anaknya kan pada ngikutin Amri, orang sekampungnya Amri. Mana? Apanya Qatar? Ini mah Kalimantan. Parah lu. Anak orang kerjain segitunya. Balik media Mas Boy. Mas, benernya saya itu kalau di transportasi saya udah sering bilang. Saya itu benernya Mas kalau di transportasi dulu itu prestasi saya udah banyak banget Mas. Orang-orang di dunia transportasi kenal saya itu sebelum saya nongol di media. Jadi pure Mas, demi Allah nih ya. Saya tuh gunain media benernya tujuan saya bukan apa ya, bukan buat nge-brandingin PH Haryanto tuh aslinya bukan. Tapi kenapa saya bawa terus ya karena saya nyari makan di situ. Saya gunain media itu aslinya Mas, ini demi Allah loh, aku udah bilang wallahi kosam nih berarti. Saya itu gunain media hanya untuk nih Rian ini tambah tua gitu. Ilmu gue banyak banget nganggur, sayang banget gue nikmatin sendiri. Sarana gue berbagi ilmu sama kalian yang cinta transportasi ini, ya itu media itu. Jadi bukan buat nge-branding PH Haryanto asli, tapi buat memanfaatkan hidup gue buat kalian. Dulu karena gue naif, gue naif, tahu kan, benci untuk mencinta. Nah, gue masih naif, jadi gue selalu hidup gaya gue buat mikirin orang, mikirin ribuan orang, karyawan kalian, gue pinterin segala macam. Begitu gue jatuh, gue kagak punya apa-apa. Sekarang kagak, gue milih jadi antagonis, jadi penjahat. Sawer lu, nggak sawer gue kagak live. Oh, ile, mantap bener tuh. Gue jadi nyesel Nyon, 20 tahun kerja Nyon, gue kagak bikin kaya diri gue. Keluar bawa NMAX doang. Tuh tanya sama Mokono, NMAX 2016 harta gue satu-satunya. Bayangin. Putus udah. Masih ada tuh NMAX yang hitam. Pokoknya gue nyesel tidak memperkaya diri gue sendiri. Saking gaya gue nih dulu jadi orang bener. Wah gue bikin, yang penting tuh karyawan gue sejahtera. Gue kalau ngomong kemana-mana tuh
perusahaan itu harus kalau pengen sejahtera harus nyejahterain karyawannya dulu, ya kan? Bener emang karyawan gua gemuk-gemuk mau kue kawin sampai bolak-balik, ya kan? Bosnya Tapi kan alhamdulillah kan. gua yang hidupnya susah, gua lupa ketika gua ngomong tuh gua nggak ngacari kan, hidup lu susah. Mali. Eh. Ini kan lu ya. Hmm. Lu Qatar udah tahu, Sumatera udah gua ajak keliling ke Sumatera. Kurang bersyukur apa lagi lu, PA? Nyon yang bilang kagak bersyukur siapa? Gua makasih Nyon, lu ajak gua dari keterpurukan gua seneng-seneng di sana. Gua terima kasih. Nyon malunya itu lo ganti baju, dari baju udah keren-keren gua pakai hem pakai celana jeans, gua ganti jubah doang sama sorban Kalimantan terminal darat. Itu doang. Lagian kalau lu bisa nangkep berpikir yang bener aja, masa ke Qatar naik Citylink gitu kan? Kan lu ngomongnya naik pesawat jet pribadi ntar dijemput dari Kalimantan. Lah gua mana ngerti Nyon, gua tahu mukanya jet pribadi gua di film doang. Ya ibaratnya kalau naik bis malam nih jurusannya Lu ngeslot Jakarta mana ke ya Mas? pasar. Mas pernah lihat saya ngeslot? Kapan-kapan ngeslot bareng yuk, ajarin. Saya pernah Ibarat ngeslot. Parah. Ibaratnya naik bis nih kok ya, Kenapa? Jakarta Lu ke hater pasar. Masa dia nggak curiga tuh mobil keluar Indramayu, keluar Pagaden, masa dia nggak curiga? Kan dia kan lewat bandara Semarang tuh. Nyon, kita ini bukan soal curiga apa kagak, karena kita ini udah ngecap di kepala kita bahwasanya Enyon Blocet Toib itu manusia baik-baik, nggak taunya bangke, ngerti? Jadi nggak ada rasa sudon sedikit pun. Lift. Ini lift kayak yang dulu kan, yang gemuk-gemuk menggemaskan itu tuh. Afifah, kamu tadi tak omongin loh di depan teman-teman. Kamu telat elai. Aku tadi bilang yang baik-baik tentang kamu, tentang Terus kita di masyarakat. apalagi ya kayak, oh iya Kes, di Bagan Batu Kes, dari Bagan Batu sampai Pekanbaru, iya kan? Iya. Gua kadang-kadang nyetir, dia tidur seenaknya aja, ya udah belok-belokan gua gas tuh guling-guling tuh dia di kasur. Baru bro, berisik Kayak Lu taunya kayak tong ya. tapi anehnya bikin kesel, lu tahu nggak sih Nyon? Lu tahu nggak yang paling bikin kesel? Gua guling-guling itu bener-bener kayak orang nggak berdaya Nyon. Bayangin pegangan kagak ada pegangan, kagak bisa, kesiksa. Badan gua gede kayak tong, guling sono guling sini. Lu tahu yang bikin gua kesel? Netizen ngomong, wah Mas Rian bisa aja nih pura-pura biji mata lu. Gua bilang, nggak tahu rasanya sakitnya perut gua sama pundak gua pegel semua. Dibilang soalnya mereka melihat kameramennya itu stabil kameranya. Bang, itu di bawah kursi kan kelihatan tuh. Itu apa namanya, power supply berat. Kagak ngeliat tuh power Ya, supply. makanya itu bukan power supply, inverter. Lu ngomongin kameramen stabil. Lah Amri badannya seberapa sih Nyon? Ketiup angin juga terbang. Itu bukan Amri yang megang kamera. Amri di depan sama gue. Bini lu yang megang kamera. Bini gua orang pahalanya banyak, Nyon. Hidupnya dipakai buat beramal soleh mulu, makannya berat. Pahalanya diombang ambing kagak gerak. Lu kagak ngeliat aja tuh bini gua pegangan sampai begini, pegangan kursi. Dia kan ngamerain depan, dia ngamerain diri sini. Kalau dia orang ngeliat kamerain diri, tawa paling. Aduh. Empat-empatan naik. Iya, Kes. Gua lagi pengen bertiga doang nih. Makasih banyak 1836 tuh, Kes. Aku jadi. Iya kan, Kes? 1836 belokan tuh rata semua lurus ya kan. Udah sebagian lu aja, ya. Sebagian lu. Ya kan, gue nggak bisa memberikan kebahagiaan lain kecuali itu, ya kan? Ya itulah absurdnya kita ya kan. Kalau orang-orang kan Beri ngebagian. kebahagiaan orang lain itu ibadah. Absurdnya kita itu. Terus ada lagi. Absurdnya kita itu orang-orang lagi, ya, Kes. kayak ngebagian orang itu disenengin, kasih kado, dibikin jatuh cinta, dibikin sayang. Enggak. Kebahagiaan kita tuh ketika kita berhasil nyakitin satu sama lain. Ayo ngeslot lagi. Ayo Mas. Ayo. Sini. Temenin. Full kita semalaman, semingguan ngeslot. Ada yang motor. Apa nih? Apa ini? Keluar bundar-bundar bintang. Wah, Nyon gue digip orang udah itu banyak tuh. Tuh. Mantep tuh. Pak Imron ini, sudah dong. Pak Imron Imronnya kita. Imron. Driver Bandung. Apa sih, Bo? Kok? Ali Imron Pekalongan nih loh. Ya Allah Gusti.
Wong aku lho dengi bari kandani dikabari Badri ninggal nangis aku ya Allah Gusti. Badri itu Mas, agen gua Terminal Kudus. Dulu anak buahnya Pak Imam itu nemenin gua ngerintis dari 2003 Mas. Bayangin gua megang tiket tuh selembar, jualan tiket bis non AC Mas, 16.000 dapat aqua satu. Itu udah kayak orang jualan emas kagak ada yang mau beli Mas. Saking mahalnya 16.000 itu dianggap. Itu yang nemenin gua salah satunya Badri. Orangnya meninggal kemarin Mas, minta doanya ya. Sedih banget. Al-Fatihah buat Ramil. Terus jadi kapan kita ke Turki? Udah lu gak usah ngomong luar negeri. Gua andai kata ngomong luar negeri juga nggak bakal sama lu. Iya, Pak Wahid juga meninggal. Kalian masih ingat Pak Wahid yang dulu kalian kalau pernah dengar sejarah aku ngacak-ngacak preman kampung rambutan Mas sama teman-teman Kopassusku, rekan-rekan, saudara-saudara angkat. Gara-gara Pak Wahid ditusuk. Nah, pernah dengar nggak kalian sejarah Mas Rian pernah ngacak preman sekampung rambutan? Nah, itu sejarahnya Pak Wahid waktu ditusuk sama preman sana Mas, agen kita. Itu tahun berapa itu, sekarang Pak Wahid itu udah meninggal, minta doanya juga. Al-Fatihah. Pak Arjo kalau lu ya kalau lu pernah ke Kudus ya kan, nanti kita lagi. Gua ada 3 tempat yang belum pernah gua kasih tahu lu. 3 tempat. Di mana? Kudus. Kita planning setahun 3 kali aja. Pertama ke Maroko, kedua ke Rusia, ya kan? Nah, bagus-bagus tuh. Udah nyon, lu langsung aja belak-belakan aneh. Maroko itu mana? Ambon. Apa mana ini? Sulawesi. Apa mana? Udah ke Ukraina. Ukraina aja. Jangan Ukraina jangan. Di Magelang Mas lagi main, baru aja nyampe di Magelang. Karena aku udah bilang aku di sini sampai awal bulan, habis itu baru balik ke Kudus lagi. Mas Rian kapan ke lapangan lagi mata air? Mas, boleh nggak sih Mas? Aku nggak kerja lagi Mas. Kalau aku nggak kerja lagi kalian nggak mau kenal sama aku. Nggak apa-apa. Pergi kamu. Pergi kalian. Gua mau jadi bandar togel. Asli apa? Ada Mbak Bar. Magelangnya mana Mas? Plikon. Kamu ketik di Google Kasuari Exotic Resort apa? Nah aku di kampung sebelahnya, bukan Kasuari, di kampung sebelahnya. Ya kampung sebelahnya itu yang susah dicari. Tugasmu hanya untuk bekerja. Ya gue juga dulu waktu naik pikiran gue begitu Mas. Dan ternyata ketika gue ada masalah, gue keluar dari rumah, gembel gue Mas, gak punya apa-apa. Cuma bawa NMAX doang. Jadi itu pikiran anak-anak polos dan keluguan gue di masa lalu. Sekarang gue mata duitan. Tapi bisa nggak sih orang itu berubah sifat? Bisa nggak sih gue nanya? Karena kok ngerasa nggak bisa. Gue jadi kayak selalu jadi Rian yang dulu gitu, yang naif, yang bodoh, yang lugu, yang tulus, yang selalu ikhlas sama orang lain. Kenapa sih nggak bisa berubah sifat? Gue tanya. Saya kajoran Mas, boleh silaturahmi? Boleh Mas, saya tunggu. Jangan lupa passwordnya. 1 bungkus diplomat ini sebagai ini apa namanya? Apa sih kalau bahasanya orang suun apa namanya? Allah. Kalau orang soan kiai itu sebagai apa sih? Kayak doa. Taliasi. Karena ilmu saya kan mahal Mas. Apalagi cerita-cerita tentang keapesan saya. Oh mahal banget itu kalau dibukuin penuh. Rokok sebungkus harganya. Ngoceh. Boy. Dalam. Itu apa? Om Heri kemarin ke Malang tuh Om Heri. Nanyain dulu. Dari kita. Qatar. Om Heri Qatar. Oh iya dari kita. Salamin kangen gue. Salam rindu dari Mas Rian. Ya Allah Mas Adi, astagfirullahaladzim. Jadi serba salah, jadi bingung Mas. Mas sampaikan maafku sama istri ya. Suatu saat aku pasti bakal menemukan kesempatan buat nemuin kalian dan minta maaf sama kalian dari semua kesalahanku di masa lalu. Alhamdulillah masih mau jadi saudara. Tumben dia nonton banyak nih, 2.700an nonton banyak. Iya, baru sadar gue. Tadi bukan 350 terus naik 900 ya. Lu 2.700 orang, lu ngapain aja hidup lu? Banyak amat. Pada kepo. Bayangin nyon gue hidup juga udah lawan 1.800 orang dan memastikan mereka seanak istrinya bisa makan semua sejahtera, nguliahin anak, sekolahin, bikin rumah segala macam. Salah satunya beginian nih.
Tuh salah satunya Moko juga tuh. Tuh dari 1.800 orang salah satunya Moko. Tapi emang ini Nyon, gue punya kebanggaan dong. Tanya sama Moko deh. Bayangin, gue nih sejarah Nyon. Satu-satunya orang dibilang mandor, dibilang manajer operasional, direktur operasional, monggo silakan. Tapi gue satu-satunya orang yang nggak pernah diomongin jelek sama orang-orang yang gue pimpin yang jumlahnya itu 1.800-an orang. Tanya sama Moko, kok lu selama nongkrong di mana-mana di warung-warung pernah nggak orang ngomongin karyawan apa teman-teman kerja kita ngomongin kejelekan gue? Nggak pernah kan? Tuh bayangin Nyon, bayangin. Perfect 20 tahun kerja kagak pernah ada yang pamitan mengundurkan diri, 1-2 doang paling. Bayangin perusahaan-perusahaan lain udah kayak apa tiap minggu orang keluar masuk. Di Haryanto kagak dulu. 20 tahun yang kagak ada orang pamitan. Mas Rian, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Maaf, saya harus kerja di tempat lain. Kagak ada. Semua cinta sama gue. Mau apa? Takbir. Allahu Akbar. Lu ngomong takbir, gue jadi ingat zaman ini. Lu ngomong takbir, gue jadi ingat waktu zaman demo. Baik Mas Rian, aku aja Demo. Sudah kamu Gunawan diam. Kamu terima saja fitnahku. Ya. Kue tak fitnah angger tompo. Yo. Dasar lu Gunawan, lu nggak mau ketemu lagi gua, takut keseret-seret masalah gua. Apaan lu? Lu teman macam apa? Nggak boleh protes. Lu gua fitnah terima aja. Namamu masih besar Mas ketimbang masalahmu. Mas, sampai jujur ya, maaf ya. Nih Nyon, gua sampai Wah Rian salahnya begini banyak. Mas, gue bener salah gue sama bapak gue tuh banyak banget. Tapi kesalahan macam apa sih yang kalian tahu? Gue tanya. Coba salah gue apa? Sebutin. Kalau lu nanya ke gue banyak. Gue dulu pernah nyolongin duit bokap gue dari dompet waktu gue kecil. Salah satunya, ya kan? Nah sering suruh ngambilin air putih. Orang banyak. Orang kalau ketemu gue, orang kalau ketemu gue banyak yang nanyain. Kang Enyon, Mas Rian di mana ya? Mas Rian kalian di penjara ya. Ini gara-gara Mas Enyon gini, wah jadi gue bulan-bulanan. Gue bilang, iya kan. Iya banyak yang ngira gue di penjara. Nih, nggak apa-apa Nyon. Kalau Mas Rian di penjara, gue bilang tuh, tuyul sama debit sungkem, gue bilang gitu, ya kan? Gue padahal waktu itu kalau misalnya gue masuk penjara tuh, pengen disetting jadi kepala kamar kata Andi. Mas ntar lu jadi kepala kamar aja. Tiap hari kerjaan lu cuma ngerokok doang. Rokok buang gitu. Jadi makanya Mas, sampai gue nanya, Mas, kalian bener ngatain aku salahku, oke lah. Coba deh Mas sebutin salah gue apa sih Mas, lu tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalau ngomong gue bilang, fitnah dong lu berarti. Begituin aja. Sampai tau nggak? Tapi benernya gue dulu pernah gedek, cuman gara-gara ini aja sih. Haryanto sekarang rusak gara-gara uangnya dipakai buat bayarin utangnya Mas Rian. Astagfirullahaladzim. Bokap gue Pak Haji Haryanto yang sangat mencintai gue itu Nyon, pernah bayarin utang gue cuma 600 juta, bukan cuman sih, banyak 600 juta. Dulu waktu gue gagal investasi Bitcoin, tapi kan gue nyariin beliau uang puluhan miliar Nyon per bulan. Ya itu kesalahan gue manusia. Bukan. Gak usah ngomongin yang itu, jadi juga. Bukan begitu. Ada yang gue pengen kalian tahu itu, Mas Mbok tolong, keadaan Haryanto saat ini tuh butuh support, butuh doa. Pak Haji itu butuh doa, butuh support. Dan tolong jangan kait-kaitkan kayak itu. Karena nggak ada hubungannya. Bukan karena gua. Kalian ngomong karena gua tuh kayak kerja keras gua 20 tahun sia-sia. Kayak gua cuman ngerusak doang. Tuh. Apa, Sayang? Tuh pengacara lo tuh bilang tuh bubar. Siapa? Ada Mas Agus. Tuh komen tuh. Mas Agus, dokumen tuh. Terima kasih support dan doanya, dukungannya Mas sampai saat ini untuk menjaga saya tetap waras. Mas Agus tuh salah satu yang bener-bener walaupun lu nganggep beliau ini orang kayak gua, lu teman-teman yang lain nganggep beliau ini orang yang keras, ya kan? Karena emang orangnya tahu sendiri pengacara kan banyak negasi. Mau bener atau salah, ngegas duluan. Bener salah urusan nomor 2 itu Mas Agus gitu. Tapi biar bagaimanapun juga Nyon, dia salah satu orang yang bikin gua keep waras. Mungkin orang lain jadi gua udah gila Nyon. Dia salah satu orang yang bikin gua tetap. Iya. Anjay. Iya. Kata Mas Agus anjay. 3,5 Kang. Mas Rian, iya banyak amat. Ini 3,5 nih, hater gua ngaku lu. Cepet katain gua, hujat gua. Gua doain yang baik-baik buat lu. Ngomong lu. Jadi gini boy. Apa?
Jadi gini Kasol, boy, wah, parah. jadi kan Ya, ya itu itu Kasol nongol bilang, Pak Haji Soleh, Anda jangan mengecewakan kita. Bisa-bisa dia PHP-in kita di saat istri kita menunggu. Gimana Nyon? Mana emang ada? Dia mau naik dia. tuh Naikin. Asol, Marisa komen. Mana Risa kita? Mana? Wes, are you okay? Iya. Mas Rian, Bitcoin Ada sekarang Pak Soleh tuh. itu Mas gini loh. Jadi teman-teman gua itu kan investasi bareng sama gua. Gua juga ikut investasi gitu loh pada saat itu. Pada saat itu gua beli Bitcoin itu harganya 160 apa 160. Terus sempet drop ke 80, Mas. Lah, teman-teman gua tuh udah pada nyalain gua lah intinya kan. Jadi itu akhirnya Bapak ngeganti. Itu aja benernya kalau kita keep tuh. Bayangin BTC sekarang harganya 2 miliar, Mas. Ya kan? Itu aja. Cuman itu aja, itu salah satu kesalahan gue paling besar sama Pak Haji dulu. Dan itu yang dimaksud Pak Haji itu judi online itu. Kan kalian yang mikir slot. Pak Haji maksudnya judi online itu. Apa Pak Ahmad? Lo mikir slot. 2 miliar kemarin Mas tembus, 2 miliar lebih. Gua kenal BTC tahun 2010 itu harganya 2009 gua dulu gua pakai buat tuker-tuker voucher games full tuh enggak sih Mas? Harganya berapa? 14.000 perak. Bayangin Yon, Bitcoin itu dulu tahun 2009 15.000 wes bikin 15.000. Lu tahu harganya sekarang berapa Yon? 2 miliar. Wah, Haji, Mas gue Yon jual apa ini bagaimana? Mas gue Sehat jual? alhamdulillah, Bang Ahmad sehat. Wah, Kasol kalau belum menyelesaikan urusannya sama kita, jangan dinaikin kok. Jangan dinaikin, jangan disapa. Kita demo kayak bupati-pati kemarin. Kita demo. Baik. Nyempak menang guys, nyempak menang lah. Aca ngomong menang, udang di Itu Nyempak lebih menang. Wes, nyempak menang, nyempak menang. Nyon dulu tuh diganggu sama Pak Haji Soleh Nyon. Tarung oke. Ci ora butuh mbok rungokno, butuh mbok sauri apa jenenge mbok. Jotos. Ji, aman Ji. Takbir. Itu primo. Allahu Akbar. Kenapa gak nambang BTC aja bro? Mas saya ini orang polos, saya itu cuma ikut-ikutan teman-teman saya. Saya ini orang lugu mas, taunya cuma kerja kuli dari umur 19 tahun. Gaptek saya itu mas. Saya ini orang gak kenal media teknologi. Cuman saya ngikutin mas. Awal saya kerja itu saya pakai HT. HT tahu kan? Saya masih ingat banget tuh nomor orari saya mas. YT itu TKZ. Info janda muda. Sampai mau HP Info pertama. janda muda. HP pertama yang pulsanya 500.000 tuh satu pertamanya sampai kita pindah ke BlackBerry sampai ke WA. Boy. Mas kita ngalamin, hah? Boy, Apa sayangku? lu sekarang udah berbahagia, lu udah tampil lagi. Itu lo, Haji Soleh lo. Sekarang bersedih lo, boy. Ora Ngapain sampe dia? nyon. Ora sampe iklan ke nyon. Ora sampe Apa? iklan. Ngapa? Ora sampe iklan ke wis stop. Stop. Nyon. Wis. Ora sampe terus ke. Nyon bocah toyib lu dengerin gua. Nyon bocah toyib, lu dengerin gua. Ya. Lu mau ngomong sesusah-susahnya Haji Soleh di depan gua, maaf. Dia mau jadi gedibal sejatuh-jatuhnya Nyon. Tetep Nyon, bini ada, selingkuhan ada, rumah ada. Gua Justru itu gue mau ngasih tahu sama lu. Dia nggak jatuh, dia nggak Kenapa jatuh. dia cerita? Dia cerai sama bininya. Dia ngarepin mungkin. Kowe Lu liat dimut. apa? parah. Kasol Buddha. Mas, Mas, lu tuh gue gak usah juga ngasih tubar. kabar. Walaupun gue baru tahu kalau Kasol sekarang jadi Buddha, Mas. Tapi gue gak akan kaget karena kalau lu tahu kayak tahu kelakuan dia waktu dulu, Mas. Udah bagus istrinya kagak. Emang yang lu pikir yang salah istrinya kagak. Ora buka Udah ngajarin gue nakal. Iya. Fitnah ki. Lu bayangin aja, Mas. Gue lagi PDKT sama cewek nih, temen ya kan, temen cewek baru kenal. Ditikung dong sama Kasol. Udah sama, kamu sama Haji Soleh. Ayo. Terus. Ada sekarang Mas Rian udah sih. Ayo. Mas, enggak usah. Enggak Ji. Rian, Kita Ji, gua kasih tau. Enggak Ji, gua kasih tau mau Ji.
Rian Mahendra itu sekarang, Rian Mahendra itu sudah jago berkhianat, sudah pandai menjilat, ya kan, dan juga meluka dua, makanya dia jadi haters. Terus Bray. Gua udah capek jadi orang baik karena nggak ada asli positif buat gua. Ngerti? Gua sekarang jadi penjahat. Dibilang mau jadi perampok, mau jadi apa? Kalian tahu nggak sih? Kalian tuh gak usah ngomong Haji Soleh Duda, Mas. Asal kalian tahu ya. Gua tuh juga dulu kemarin baru 1 bulan sebelum Lebaran, Mas. Maaf ya, bukannya nyeritain keluarga nih, tapi gua anggap lu biar gua cerita tuh biar lu nggak nggak ngelakuin kegoblokan yang sama kayak gue. Jadi keterpurukannya gue itu, Mas, yang gue ceritain tadi 3 tahun di dalam lubang sumur nggak mau keluar, terasa jadi nyaman di lubang sumur. Mas, satu kesalahan fatal gue di situ adalah gue mengabaikan semua makhluk hidup, semua manusia, Mas, yang ada di sekitar gue. Ya, di situ kesalahan gue adalah Alina Tristiani salah satunya, Mas. Jadi gua tuh benernya kemarin 1 bulan sebelum Lebaran tuh bini gua udah ngajak pisah, gua tahu, hampir ngajak pisah, udah ngomong mau pisah udah nggak. Jadi gua tuh udah hampir sama senasib sama Haji Soleh, tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama gua. Oh. Yes, itulah. Takbir. Terima kasih, Alina Tristiani. Terima kasih. Udah mau makan gua lagi buat yang ke 100 satu kali. Tenang Ji, ya. Depo, Ini yang boy, nonton habisin bis 3.000 Bapak. Mas, sini tenang Ji. Mau. Ini yang nonton 3.200 orang Ji. 3.200 orang. Berarti 30%-nya itu pasti jomblo, termasuk janda. Lo cari dari mari. Jangan nyalain Alina, Mas. Jangan nyalain Alina, yang salah tuh gua. Udah hebat banget, Mas. Itu kalau cewek lain bininya nyon aja deh. Baru ada masalah udah kabur pasti ninggalin gua. Serius. Alina tuh yang kuat jadi pengen permajaan. Hah? Udah lagi. Mau cerita kisah sedih lu dan lain-lain yang bikin lu jadi duda percuma karena gua tahu orang itu pengen permajaan. Orang pengen permajaan. 2025 ini saatnya permajaan. Sudah. Aduh, Ji. Bini permajaan bini. Aduh. Disamakan dengan Yuni tadi. Ji, lu tuh percuma masalah kayak gitu. Kan gua udah bilang, sekarang Rian Mahendra yang new ini yang baru ini sudah tidak ada dunia dalam hati. Dunia itu berarti termasuk harta, wanita, tahta. Enggak ada. Gua nggak kenal. Lu siapa ya? Gua nggak kenal sekarang. Gua jadi penjahat. Jadi lu percuma rokok. Sekarang udah nggak tertarik, udah pernah. Dadah. Masalah sudah Mas, aku sekarang itu salah satu keajaiban dunia yang timbul di hidupku saat ini. Aku sekarang jadi bisa minum air putih. Jadi bisa nikmatin banget air putih. Makanya lu lihat gua kurusan ya kan? Ya iyalah. Kurusan dari Hongkong. Itu harus kurus. Baju ukurannya masih sama. Kalau mafia itu harus kurus, Bray. Iki nang di sih. Ya, Magelang. sampai kalian kasih tahu kemarin aktivitasnya Alin sama gue bantuin dia. Jadi buat ngidupin anak-anak gitu, Mas, sampai jualan klepon, terus onde-onde gitu. Man, kasual kebangetan lu PHP-in bini gue. Waduh, mau kau turunkan dia, turunkan. Kok nek mudun ora tak kirim ya, asli ora tak kirim. Saya kirim itu. Iya, Pak Haji. Siap. Saya akan percaya kepada Anda untuk yang terakhir kali. Yo. Marwah P. Haryanto sudah kembali. Mas, masa iya Marwah P. Haryanto dari orang model begini? Kamu itu, saya itu aib. Marwah. Aib. Hutang gimana, Mas? Yang namanya hutang ya harus dibayar dong, Mas. Makanya alhamdulillah, Mas, teman-teman saya mau maafin saya. Masih mau ngasih saya kesempatan dan saya punya kesempatan buat menyelesaikan semua masalah-masalah saya. Amin. Utang saya, utang kerja, utang bisnis, bukan buat bangun rumah atau kenapa ya? Utang MTI, utang MTI dulu. Terus gue terlalu naik lah dulu bikin bis perusahaan MTI dengan modal bis yang ya sebegitu asal-asalan memilihnya. Jadi akhirnya nggak bisa buat modal kerja. Ya alhamdulillah dapat teman-teman yang baik juga ya kan. Jadi sudah. Kita bahagia. Anggap itu kisah indah dalam hidup kita.
Amin, amin. Ini Bang Ahmad nanya utang gimana Mas? Lu ngapain sih nanya-nanya? Emang pengen bayarin? Nanya ya. Gua ketekin lu. Info janda muda. Info janda muda. Di percuma. Aku tuh kamu pamerin hal-hal seperti percuma. Ora ono dunon bisa iki. Wis gak ono. Paling aku saiki modele nek ono sing ketok-ketok mending metu cepet tak DM. Lanjut DM aja biar nggak ketahuan yang lain. Biarkan saya terlihat polos. Yes. Mas Agus di Blora itu, Mas Agus. Betul, betul. Saya suka banget teman-teman yang mau bilang kayak gitu ke saya. Tapi saya juga punya pertanyaan buat kalian. Mas, sebutkan salah satu kesalahan gua itu. Biar gua bisa introspeksi, Mas. Biar gua tuh bisa belajar. Siapa tahu kesalahan yang kalian omongin itu sesuatu yang gua nggak sadarin selama ini. Jujur demi Allah, gua pengen banget tuh introspeksi dan memperbaiki diri. Tapi kan sebelum itu gua harus tahu nih kesalahan gua apa. Kalau gua nggak sadar, gimana gua mau memperbaiki diri? Makanya buat kalian teman-teman yang ngerasa, Mas, wah, lu belajar dong dari kesalahan lu. Oke, gue bakal belajar. Tapi sebutin dulu kesalahan gue biar gue bisa belajar. Ya Allah. Kesalahan saya hanya mencintai dia dan dirinya. Itu. Saya taunya cuma itu aja soalnya. Terlalu polos. Mencintai dia dan dirinya. Dia, dirinya. 3 dong. Yang lu tahu kenapa? Lu tahu nggak sih kenapa gue seneng banget nih dia gue jadiin background gue? Tahu nggak sih? Lu tahu? Ada filosofi dulu. Lu kalau pengen terlihat ganteng, gampang kalau tampang lu pas-pasan. Lu cukup foto sama orang yang lebih jelek dari lu kelihatan ganteng banget. Kalian paham dong? Ngerti dong. Maksud gua ya kan nggak perlu gue jelasin. Mulane Yon. Kan? Mulane yo. Mulane aku seneng nek foto bareng karo Mas Boy, seneng karo Mas Rian aku seneng. Aku ketok kentang bro. Gitu. Makanya nggak senang gue foto sama Kaji Soleh benernya. Gue cuma jadi tumbal doang biar dia kelihatan ganteng. Warung AGM, Mas, woi utang lu gimana? Utang gue ntar gue bayar, Mas. Apa lu mau bayarin, Mas? Bantuin. Ayo Mas, balik Apaan mana? tuh game? HR itu ada di darah saya, apa yang mau dibalikin? Jenderal. Sekarang udah tamtama, Mas. Tamtama. Nggak buku cepat. Salam dari driver NPM, Mas. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman di NPM ya, sehat selalu kalian. Kalau ketemu bos kalian yang namanya Angga, Raden Mas Angga itu, yang sok paling ganteng sepadang, sampaikan salam rindu dari Mas Rian. Iya ya. Kita dulu mampir Padang ya. Baru ospek Padang Mas. sini dulu. Mas kalau pengen mitnah saya jangan bawa-bawa. Mampir dulu ya. Saya aja pribadi. Hah, gimana Yon? Kita dulu mampir Padang ya. Lu ya. Kenapa? Mampir lah. Mampir kan baca Angga dulu. Mampir lah. Kan gue manfaatin Angga buat jadi bahan vlog kita dulu. Bisa lu? Oh iya. Iya, Kangen mampir. Angga, apalagi gue juga kangen. Siapa? Rokok? Mas nggak apa-apa. Mas tadi diplomat kan nggak usah bak londol-londol, lu nggak usah kebanyakan curhat, beliin kagak lu nanya mulu. Dari mana aja lu? Kepo amat Mas. Pengayu utang nggak apa-apa Mas, suka dia lah. Mas kalian tuh sekarang kalau ngeliat orang maki-maki gua, dibantuin Mas, dibantuin. Jangan dihujat jangan. Gua seneng menikmati. Bukan nggak tahu malu ya Mas, lebih ke arah pasrah gua tuh. Sekarang udah milih jadi penjahat aja. Udah nggak ada yang bikin gua sakit hati sekarang. Enggak juga gua. Karena apa kalau gua sakit hati dia dosa ntar kasihan. Enggak. Biar mereka tuh nggak dapat dosa dari. Udah cukup lah Mas. Kesalahan gua dulu, kejahatan gua dulu. Terus banyaknya gua karma buruk yang udah gua bayar nih saat ini. Biar nggak kejadian lagi kemudian hari. Atau siapa Islam gak kenal karma? Kenal. Islam kenal karma Mas, karma baik dan karma buruk. Cuman bahasanya aja dikutip. Kenal. Itu yang belakang serius amat Mas. Lu ngapain ngeliatin live? Jelas-jelas gue di depan lu Mas. Lu ngapain? Dia ngeliatin live kita dong. Ngapain kita di depan dia ya? Asli gue punya teman kagak ada yang benar. Mas Ambon marah, Mas Ambon. Kok orang janda liwat tuh. Orang
ono Ji, nah kene Ji, lanang kabeh Ji. Lanang kabeh. Lanang. Lanang kabeh. Warung AGM posisi di Magelang mas. Sini mas main mas. Malah sampean bisa puas ngehujat saya langsung ntar, nggak lewat ini doang live. Kalau saya tuh pengen banget mas ketemu orang-orang yang ngerasa saya punya salah sama dia gitu, biar saya punya kesempatan buat minta maaf. Saya pengen jadi manusia yang baru, yang bener-bener bisa apa ya? Bisa apa ya? Bisa hidup tenang. Allah udah mengajarkan gua bagaimana 3 tahun ini hidup tenang banget, nggak punya beban tanggung jawab ke hidup orang lain, nggak perlu mikir tuh bangun tidur, oh ya Allah bis gue jalan segini, karyawan gue punya masalah ini si A si B si C udah lama nggak berjalan, udah waktunya berangkat udah segala macam, udah nggak ada, udah kayak nggak ngerasain itu lagi. Magelang nih mas, daerah Bukan mas Sawah Jurang. Pelimu gue lo, peliku kenapa mas? Mas Saru yang itu, ini banyak adik-adik di bawah umur mas, anak depan kalau nonton sembarangannya kamu pelapli. Jangan. Ini pasti anak buahnya kabar Andi. sehat. Yang mulut-mulutnya soak ini anak buahnya Andi, serius. Sekarang kesibukannya apa? Pengangguran, kesibukan, ini bisa aja nyindirin kok. Lama apa enggak sih di Magelang? Sampai tanggal 8-an mas. Yang di belakang sepir mas, mas saran nggak usah. Itu ntar kalian nyesel. Jisole kok, itu Jisole kok fotonya orang berubah po? Video ini? Apa? Iya nyon, lu Video kelihatan tambah tua nyon, tambah tuanya lu tuh kelihatan. Gua sama Kaji Soleh dong lihat kesamaan kita, iya kan umur kita nambah 5 tahun tapi nggak kelihatan nambah. Masih kelihatan kayak 30-an. Kagak ada yang percaya nyon, gua kenalan sama orang bilang Mas Rian umurnya berapa? 42. Nggak ada yang percaya. Modus. Dikira 28 tetap. Itu pembatasan rokok. Rokok KB iki. Pembatasan mas rokok. Pembatasan tapi nonton 4.100. Kok ini yang jadi host kamu aja sih kok. Kenapa foto gue yang gede ntar gue jadi kesorot rokoknya. Nggak apa-apa. Cuma buat pembatasan aja. Gua kira bayangan, Mas lu kalau pengen jelek-jelekin gua nggak segitunya juga kali Mas, masa ya bayangan gua kayak begini Mas. Yang ngerokok ini no, aja neng kamera. Yang ngerokok Iya, ini. Gua nggak ngerokok. Gua ngebako, nggak ngerokok. Nyon mbak, kok tak nyon. Awas, ntar keblokir. Oh ini akun-akunan kalian udah gue bilangin jangan di follow, jangan di give, kalian malah pada nge-give. Give mau kau aja tuh yang ketara hidupnya lebih membutuhkan. Kalau gua langsung kris aja. Apa Ji? Bako apa sih? Masalah cariin Amri tuh gua kangen banget sama Amri. Entah kalau Amri emang nggak mau nemuin gua, biar gue nemuin dia ntar. Buat ngelampiasin kangen gua sama dia. Cerita Om Moko gabung HR dong Mas. Mas lu gua kasih tahu ya. Gua bilang nih, gua sekarang memilih jalan hidup gua sebagai penjahat. Gua ceritain lu salah satu aibnya Moko yang bikin gua malu banget. Bayangin gua lagi kerja Mas di kantor. Cepet. Mas ada yang telepon masuk. Kring. Gua angkat. Jebret. Woi, anjing, bos anjing kamu, anak buah kamu, utang pinjol kagak bayar. Moko dulu pernah kejerat utang pinjol, nama gua Rian Mahendra nyon, bayangin di HP dia, kan masuk datanya. Gua dimaki-maki debt kolektor siang-siang lagi puyeng nyon. Gua ketemu Moko gua bilang, oh, lu kalau punya musuh, jangan bawa gua gituin aja, gua cengin, tanya tuh Moko. Gue cengin, gue ngelampiasin kesel gue dengan ngecengin dia seharian. Di mana-mana di toilet ketemu gue cengin juga. DC lu tuh urusin. Ketemu gue di mana, gue cengin lagi. Seharian tuh gue ngecengin Moko, dendam. Gue bayangin nyon lagi kerja puyeng-puyengnya nyon ngatur dan dibacotin DC, debt kolektor pinjol gara-gara Moko. Lu gua kasih tau tuh orang itu yang becian tuh sekarang. Mana gue dikatain bos anjing parah lu ngomongnya. Woi anjing, anak buah lu supaya utang. Bangke, lu siapa ya? Anak buah lu punya anak buah namanya ini kan. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Moko, orang yang sepolos dan sesuci itu, gue bilang. Bunuh. Kenapa lu nggak suka gue buka aib orang? Gue bilang, gue jangan jadi penjahat. Hah? Nanti 4 akun melayang. Apa tuh? 4 akun. Oh, 4 akun. Oh, kalau kita pasangin, oke. Ingetin aja Mas kalau gue ngerokoknya masuk ke kamera. Atau lu mau gue latin ini aja?
apa nih bangku. Kalau ngerokok gini nih, nah. Jadi di sini itu Pak bapak angkat gua tuh kan punya anak angkat ratusan. Ini kamarnya Tommy nih. Ini kamar gua dulu. Nah kamar yang tadi gua tempatin itu dulu kamarnya Andi. Ngerti? Ini berhubung Andi udah minggat kerja di Sumatera, jadi kamarnya gua pakai. Gitu. Mas ajak Amril jadi aspri lu kalau ngina jangan kira-kira yang kira-kira langsung pengangguran butuh aspri gimana sih Mas? Pengangguran butuh aspri. Kamu kalau menghina saya. Lokasi lengkap lu Mas di DM aja. Ya, ntar saya kasih tahu, ntar saya DM alamat lengkap saya. Saya nomor telepon RT sini. Siapa itu? Warung AGM. Entah Aib yang Andi. Mas Haji Soleh nemu di mana Haji Soleh? Typing hiburan, maksudnya ngetik hiburan gitu Mas? Nemu apa nih maksudnya? Pak Moko host, tolong Mas, yang kira-kira memicu kericuan di kick aja biar nggak merusak suasana bahagia kita. Udah. Ntar biar DM Udah, saya. kok. Nggak, kali-kali gue beneran punya salah sama dia kan, gue jadi pengen minta maaf Mas. Siapa tahu namanya musuh kita banyak. Ntar biar gue DM. Ada masalah apa dia? Nah, terus kalau ini apa? Berarti sekarang lu udah di Magelang. Dingin ya sana? Oh, nggak pakai jaket tuh, Ben. Magelang dingin tuh. Kenapa Yon? Lu nggak kedinginan sana itu? Dingin Yon, di sini tuh dingin, dataran tinggi. Lu tau gak sih kayak puncak? Gue jadi ngomong sama ini. Makanya Gua kan gue bilang saat masa tua gue mungkin bakal nyari tempat di sini lah, gitu. Karena damai banget. Mau tahu Teo? Oh siap. Terima kasih Mas. Info situs gacor Mas. Sopo sih warungnya lu? Nggak ngerti. Tak apa. Moko. Piye. Iku warung AGM di DM di Dudono. Orang travel AGM. Nggak ngerti gue siapa. Travel AGM itu apa? Bukan travel, warung. Mas akunnya kena pelanggaran, akun-akunan Mas, tinggal bikin lagi kena pelanggaran. Aneh Nyon, bayangin gue sehari nongol bentar doang tuh. Berapa jam? Udah 1.400 followernya. Astagfirullah, gue bilang. Kalian dari dulu gue kira udah bosan. Ini loh, gue tuh kemarin berpikir 3 tahun gue matiin media. Itu gue berpikirnya, oh bakal ada nih sosok pengganti gue yang bisa bina, nemenin teman-teman yang suka sama transportasi buat gantiin gue nih. Ternyata nggak ada dong. Kenapa nggak ada yang nongol lu mungkin atau Kaji Soleh gunain itu kesempatan buat jadi panggung, ya kan? Biar orang-orang tuh sorotannya nggak ke gua terus gitu. Ya, oke. Enggak Nggak ada Nyun. Itu beneran. Karoseri itu dulu. Kenapa sih? Ora. Itu bahan karoseri. Kudu niki. Mas saya Haryanto sedih lah. Mas sedih. Udah zaman. Suaramu lu cilik Gi. Pak Bro pindah, kenapa pindah? Pak Bro pindah karena pengen merasakan suasana baru. Ayo. Doain yang terbaik. Profilnya travel nggak ngerti Mas, udah biarin. Ntar gua DM pribadi aja. Siapa tahu mungkin dia pas nyupir pernah gua salib apa gimana. Ngerti. Apa sih? Udah biarin aja. Pinter neng Ayo. pinter lah Mas sekolah. Gua kan cuman gak lulus SMA. Iya, dingin nih. Ini sekarang tambah malam tambah dingin ya hawanya. Garut Yon. Dingin. Garut dingin. dong. Garut dingin. Serius lu. Serius lah. Gue jaket tebal. Enggak, enggak, lu enggak usah ngomong jaket. Gua kira lu tadi lagi cosplay jadi om-om ini abang-abang pila. Yang bisa di puncak.
Iya, Bang. Tolo yo. Aku sih pengen ngomong apa Bang Udah, Pilar. udah, siap. Pikir ini apa Bang Pilar? Kue kualat. Iya, Nyon. Awas kue Aku kualat sih tuh pengen Ji. mikir, Nyon. Untuk unit Nah, kalau- kalau Mas sama PO lain sekarang, Mas, emangnya zaman gua dulu kerja Nah, masih kurang tronton di pakai sebelah center. kurang tuh Pakai center gini ya. pas di sebelah di kanan kiri gua kurang bis tinggal sebelah kanan. Pakai center. Buat gua nggak kalah. Pila Yang kerja sekarang, teman-teman yang kerja karena orientasinya udah nggak ada pila. 1.800 orang itu Pila. bukan soal bis lah. Kalian emang lupa 2012 gua ngerintis Solo dulu, gua gunain bis tahun berapa coba? Gua kan udah bilang, Mas, kalau cuma ngandelin bis baru, anak lulus SMP jualan, suruh jualan tiket, laku, Mas. Gua udah nggak cuma nunjukin, tapi juga buktiin. 2012 gua buka Solo, gua gunain Armada tahun 2008, 2009, 2010. Satu-satunya divisi yang gua buka pakai bis baru itu cuma divisi Muria Raya 4 unit non AC, 4 unit non AC. Sebelum ditambahin bapak satu lagi, karoserinya Trisakti ya? Iya Trisakti. Itu baru. Terus ketika gue buka Madura 2009 karena di Agus udah mulai kerja. Nah, itu gua gunain bis baru juga Hino, tapi karoserinya Armada, ya kan? Tapi ketika gua buka Solo, gua nunjukin ke publik bahwasanya kita tuh nggak apa-apa harus ngandelin bis baru. Gua gunain tahun 2008, 2009, 2010. Gua buka Wonogiri 2014, gua gunain bis tahun 2010, 2011, 2012. Malang, kalian udah tahu sendiri lah, ya kan? Berarti bis baru bukan segalanya. Tapi ketulusan hati kita yang kerja, Mas, itu loh. Depo lagi, bantu saya transfer ntar saya depoin, Mas. Tap saya dulu. Mas itu Depo. ya. Emang dia punya temen, Mas? Hidupnya kayak gua, musuh doang isinya, nggak ada temen. Gue tinggal pakai center Ji. Bawa center. Pila. Apa ada pila? Makanya kalau lagi ngobrol sama kru nih saat ini, gua tuh jadi ngomong ke mereka, Mas, kalian tuh sadar gak sih? Kalau kalian itu dulu gua larang ngelakuin sesuatu, itu karena ada alasannya. Dan sekarang ketika gua lihat semua larangan-larangan yang dulu gua bikin, gua terapin buat kalian itu, kalian tabrak sebagian besar. Dan hasilnya kayak gini. Itu loh gue bilang. Makanya kalau gua dulu pernah bilang jangan, ya udah jangan, karena itu udah batas maksimal banget yang bisa perusahaan kasih buat kalian. Ternyata enggak. Ya segitulah. Jadi intinya nggak perlu disalahin juga karena 1.800 orang jadi nggak ada yang mandu, Mas, kerjanya. Jadi mau ya kan nggak mungkin teman-teman kita kayak moko semua, kan ada yang kayak gini juga ya kan. Ada yang kayak gini juga nih. Jangan diomongin, ntar dia tahu kalau kita lagi jelek-jelekin. Badannya gedean dia, Mas. DPJ. Tangannya sama kepala gua hampir sama. DPJ, OTW Ji. Pila. Mas gaji DPR naik, bodo amat. Nggak ngurusin perkara begituan gua sekarang. Gua ngurusin kalian aja. Gimana caranya? Gua punya impian. Gimana caranya merubah kalian jadi ini hater gua. Non, kenapa lu malas-malasin Haji Soleh, lu katain duda segala macem, lalu punya bini, kopinya mana? Kok nggak punya kopinya? Bangga punya bini. Bang Pila. Abang Pila, Bray. Pila. Air putih. Air putih Ya. sekarang minumnya. Jangan membangga-banggakan diri, Mas. Lah emang betul. Kok betul sih? Gua harus dong. Mas sombong itu nomor 1, bener enggak nomor 2. Si Gembul ngopo, ih Mas, jangan body shaming. Lu mentang-mentang Allah nggak nyiptain gua seksi lu ngatain gua gembul, parah lu. Lu hina Allah, Mas, bukan gua. Mentang-mentang Allah nyiptain gua, ya nggak seseksi tubuh lu, terus lu seenaknya sendiri ngatain gua gembul, parah lu bener. Parah. Gua nemenin Allah buat menghujat lu. Ji Soleh. Temen gua Kaji Soleh, manusia paling kaya sepekalongan, ganteng yang kayak gitu. Enggak pernah, Mas, ngatain gua jelek sembarangan lu. Jangan nyari yang bekas, Ji. Ngumpul sama orang jelek tuh nggak boleh Baru-baru ngatain, Mas, Ji. cukup ditunjukin aja.
Iya Nyon, udah Nyon, udah. Bulan depan Nyon, bulan depan Nyon ya. Bulan depan SPK. Iya, bulan depan SPK lu datang ya. Datang semua pokoknya. Bulan depan. Ya Allah. Wah. Ini please deh, ini tahun 2025 masa ya SPK pengen ditemenin. SPK tuh kayak kita zaman dulu lah, bawa ke WC tanda tangan. Orang pengen mas ke dendeng. Orang pengen mas ke dendeng. Ngasih Soleh orang Pekalongan, wah kamu bukan orang Pekalongan berarti. Nggak ada orang yang KTP-nya tulisan di Pekalongan nggak kenal Haji Soleh itu nggak ada mas. Oh, iya. Lah orang ODGJ di jalan tanya Haji Soleh dianterin lu ke rumahnya. Setan. Mana sih lu? Orang Pekalongan nggak kenal Haji Soleh, aneh lu. Carian tuh jalur-jalur, kenapa sih mas? Yang penting kan hati kita yang melayani. Mas, dalam perusahaan transportasi, apa sih mas aset apa yang paling penting menurut kalian? Gue tanya nih. Ini Haji Soleh sama Enyon nih gue tanyain. Buat tes nih buat mereka. Nggak apa-apa dong kalau gue ngetes ya kan? Karena gue punya kredibilitas. Nyon, menurut lu aset apa yang terpenting dari sebuah perusahaan transportasi? Gue tanya. Aset itu boleh benda, boleh manusia, boleh jabatan, boleh apa? Aset apa yang paling penting gue tanya? SDM. Nah, tuh. Ngerti kalian? Itu jawabannya. SDM mas, bukan unit. Yang dimaksud SDM tahu? Nih. Tuh Moko, tuh SDM. Kru kita. Itu yang elemen paling penting dalam perusahaan transportasi. Kagak peduli bis lu mau tingkat 10, ya. Tronton ban lu 16, 18, 20, 25. Gak peduli. Kalau SDM lu buruk, Mas. Kru lu nggak bisa melayani penumpang dengan baik, nggak bakal balik tuh penumpang besok. Naik sekali doang udah bye-bye. Jadi perusahaan itu nggak bisa sombong, bisa beli bis JB5, JB15, JB16 kalau mereka nggak punya SDM. Sombonglah kamu ketika kamu berhasil mencetak 1.800 orang SDM yang yang luar biasa baik. Gua dong. Pertanyaannya, bis apa yang tingkat 10 cuy? Kan ibarat kata Nyon, kalau ada bis dari Danpori, ini namanya ibarat kata. Tuh, Marisa Sombonglah kalian kalau kalian udah berhasil nyetak 1.800 SDM yang luar biasa baik. Siapa ya? Kayak gue kenal tuh. Rian Mahendra. Salam dari Garut, salam. Kalau lu bisa ngatain SDM Arianto nggak baik, Mas, gue tanya. Nyon lu tahu teman kita Pak siapa namanya? Mas Cipto. Kan banyak nih teman-teman kayak Joko, kayak dia itu Nyon kalau gua titipin bekas-bekas XX Haryanto. Seneng banget Nyon, selalu ditanyain sama Pak Cipto kadang buffon. Mas Rian, ini dulu kapasitasnya apa? Nyupir Bu. Mas ini dulu kapasitasnya apa? Ngernet. Mas kapasitas mandor. Seneng banget. Sampai tego tuh mandornya Mtran, bayangin teman kita kerja temennya Moko. Jadi mandor dong di Mtran, bayangin. Lu mau bilang SDM kita nggak baik, survei sudah membuktikan SDM Haryanto luar biasa. Bukan gue yang luar biasa, mereka yang luar biasa. Gue cuman beruntung aja bisa ngumpulin orang-orang aneh dalam satu wadah. Tuh Depi Marisa, lo di mana? Iya betul. Sampai Pak Bro hengkang, ya nggak apa-apa tuh Mas, orang kan ada zamannya ada masanya. Devi Marisa, mana ada Risa, gimana kabarmu? Sopan santunnya dapet. Siapa? Gua kagak ada, gua nggak punya sopan santun, gua kasar. Moko yang punya lu nggak ngeliat tuh DPC-an. Ngalin part 2 apa, Riz? Gimana kabar? Pak Haji bangga sama sampean, Mas. Emang ada orang tua nggak bangga mana? Aku nih gua buang semua, gua udah nggak pengen kenal media, gua tuh udah pengen pensiun. Ini gara-gara nggak tega aja ngeliat bini gue bikin telepon buat hidup. Akhirnya Moko nge-live gue. Moko gue nge-live nggak apa-apa tapi sawer gue. Bang Arianto kenapa banyak yang jual? Suka-suka. Dia 3.800 nih. Kapan kerja? Enggak Mas, saya udah cukup. Saya pengen pensiun. Saya pengen menikmati hidup sebagai anaknya. Orang Kedunguni. Suami. Orang Kedunguni. Bapaknya anak-anak. Tuh 3.900. Ya.
Alhamdulillah ya Allah. Kok ini kayaknya kita sudah ngelewatin kontrak ya. Tadi kan jam 10 sampai jam 11 ya. Ini sampai jam 11.44 ya kan. Kasihan itu Haji Soleh udah pengen kelon ketara dari kemarin udah mamer-mamerin mulu kan. Mantes. Dia kemarin berani banget meluk-meluk gadis baru di depan gua sampai gua katain, "Gila lu berani banget ya bini lu kayak ngacungin parang," gua bilang. Gua baru ngerti. Ternyata udah ganti. Astagfirullah enggak ada yang ngasih tahu gua. Siapa sih? Apa? Kan kata Haji Soleh juga per 5 kan kata Haji Soleh per 5 tahun operasi diganti. Dia bahagia. 2025 peremajaan Yon. Cuy. Tuh, Haji Soleh 2020 permajaan gitu. Iki hasilnya Kalau pingin. soal memakjulkan kayaknya gue lebih tertarik buat yang di Pati deh. Pati lagi seru banget, bayangin. Nyon lucu, tau gak lu kejadian Pati itu lucu banget asli. Bupatinya kan di demo sama warga ya. Terus salah satu provokatornya, maksudnya orang yang gerakin demo itu, tiba-tiba telepon ke teman-temannya, "Maaf saya tidak bisa melanjutkan aksi dan lain-lain karena saya sudah ya gini." Wah bayangin. Udah gitu langsung keluar video dia habis di transfer sama bupatinya segala. Pokoknya seru banget deh. Ngeliatin makhluk-makhluk bumi, drama-dramanya. Ya, emang kayak gitu Konoha, kan? Tapi ada satu yang menarik perhatian gua. Gua kan ngefans sama streamer Mobile Legend yang namanya Paskol ya. Paskol itu. Paskol pernah disawer orang suruh meraktekin gini. Kambing marah gimana gitu. Kambing marah, embe gitu. Dia ikut demo dong, pakai boxer doang. Anjir gue bilang ini orang parah gitu. Leng celeng unggah ke astagfirullahaladzim ada Andi Paskol demo. Keren banget. Cuman yang bikin gua agak malu dia demonya pakai boxer, Mas. Ya Allah Paskol ditengsin gitu. Dia yang ngelakuin gue malu. Tapi keren banget itu orang. Gue suka kejujuran dan kejujuran. Mau kok awas lu sampai Andi naikin udahan gue beneran. Mas anakku pengen ketemu jenengan. Monggo. Beneran gak ikut demo? Aduh, udah enggak lah Mas. Saya udah gak tertarik buat ngikutin perduniawian. Mas itu Andi mau ikut gabung. Lu milih Andi apa gua? Hah? Lu milih Andi apa gua? Kalau milih gua jangan nyuruh dia naik. Mau milih Andi gua udahan. Ini kayak rangkuman ke Garut apa nih? HP. Mas dari barisan. Gak rangkuman ke apa? DM dong. Gimana Yan? Ini kayak rangkuman ke Garut apa? Nungguin gue gitu main gitu. Nungguin ini Nyon, lagi ada sidang tuh sampai tanggal 6 Bapak. Makanya gue nungguin selesai dulu. Kok 4.200 ini kalau diduitin berapa ya kok? 4 juta. Lu tuh kalau ngomong asal 4 juta apaan? Satu orang 100. Apa kabar Arina sekarang jadi koki Mas, kuliah di Universitas Kahit apa Sunan sih Mas itu yang di Solo Mas, yang di Colomadu. Oh, Cipunung kan? Cipunung Kumbine. Banyak. Info nomor Arina, sembarangan aja lu. Arina pernah nengokin gue di tengah hutan dulu, ya kan, di daerah sana yang gue tahu. Dia ngajak pacarnya. Hah? Arina umurnya berapa? Ci kowe ora usah ngono ta, Ci ngene iki lho aku isin Ci. Kowe kan ngerti nek aku ora tau iling anak-anakku umure. Kowe takok di depan 3.800 orang seolah-olah kamu menunjukkan saya ndak apal umure anak-anakku. Tegel kowe, padahal kowe ngerti aku ora bakal iso jawab. Wis pokoke kuliah. Arina 19. Tahu dari mana lu Nyon? So tau lu gue bokapnya. Apa? Arina 20 tahun. Arina 20 tahun. Arina sudah pacar. Arina sudah pacar tuh. Tahu marani aku Ji, neng pas aku neng alas kuwi mbiyen, sing nggon aku diparani Nyon kuwi. Tahu marani aku ngejak pacare. Beuh. Ji, yo nun sewu bukan peh ku anakku neng kan ya cara moto dohir ya jadi relatif. Arina itu kan cantik Ji. Wis salah, ora kok iku peh anakku, Arina ku ayu. Pacare koyo aku Ji buluk kok. Yo, nek karo aku sing mending ndi? Kowe adoh. Nek kowe tuwek. Mo ora. Padahal buluk tarani buluk tok. Nah, kowe ayu pacarmu buluk kok iki. Ora pengen tak undang Aku Pak. diseneni entek.
Tapi Aku ngejaga. seneni entek karo Arina. Wah, diseneni aku. Sedino dinengno. Goro-goro ngarani pacare buluk. Nyon, Nyon. Ora pengen tak undang ada Rian ngono. Mas salam, salam buat Mas Mehmet, Bang Mehmet. Salam. Ya podo wae Mbak Alin sama Mas Ran. Mas lu ngeliat Apa, gue sama Ji? Alin, yang lihat yang sekarang. Lu lihat gue sama Alin tuh tahun 2003. Lu nggak pernah lihat foto gue waktu perut gue masih six pack. Makanya kalau ada orang badannya bagus, berotot, six pack, pamer sama gue, lah gue mah kagak iri, gue udah pernah. 2020, lu nggak pernah ngeliat foto gue yang waktu perut gue masih six pack, kotak-kotak. Cuman kotak-kotaknya 4 bukan 6. Dulu tuh, bos, gagah gue. Tenang sih, orang aku sih aku. Aku milih. Tali rafianis ya. Aku sekarang. Oh, tali rafianis ya. 2003 mah kita Tali rafia apa sih, Nyon? apa? Tali rafia itu bahasa Indonesia ini apa? Tali pakai tali plastik itu bahasa Indonesia. Itu rapi ya. Rapi ya lah. Heeh. Rapi ya. Ini zaman biar tali rafia. Mas kangen konten itulah Mas. Saya udah nggak naik lagi, dulu saya hidup konten segala macam buat minterin orang banyak, ya kan, edukasi orang banyak biar bisa manfaatin diriku buat orang banyak. Sekarang nggak Mas, saya lagi pengen menikmati hidup sebagai diri sendiri dan hidup buat diri sendiri. Egois banget lah pokoknya, pengen jadi orang egois. Boleh ngerokok ya? Aku kotaknya 3 Mas, apaan tuh?